Shalom saudaraku yang terkasih, apa kabarnya? Keadaan apapun saudara saat ini ya, tetap terus percaya Tuhan Yesus menyertai kita. Jangan takut, Allah beserta dengan kita. Amin. Ya, jangan takut. Sekalipun mungkin saudara tidak bisa apa-apa. Keadaan saudara semakin semakin sulit. Bahkan saudara tidak mengerti akan apa yang akan terjadi. Bagaimana keadaan keluarga saudara, hidup saudara. Jangan takut ya. Kalau kita benar-benar sudah menjadi anak Allah, kita harus tetap terus kuat di dalam iman, tetap terus bersaksi bahwa memiliki Yesus yang ajaib, Yesus yang selalu menyertai kita, nggak pernah meninggalkan kita. Karena itu jangan takut ya. Mungkin saudara tidak bisa bersaksi karena saudara mungkin pikir nggak lancar bicara ya. Saudara ingin bersaksi tapi nggak bisa. Mungkin juga tidak memiliki pengetahuan yang lengkap seperti orang lain. Jangan minder saudara-saudara ya. Mungkin juga saudara tidak punya kelebihan apapun seperti yang lain. Jangan takut saudara ya. Jangan takut dengan hal-hal yang seperti itu, yang gak punya pengaruh dibandingkan orang-orang lain ya. Jadi saudara gak berani tampil karena penampilan saudara kurang menarik ya. Mungkin juga saudara banyak kekurangan fisik ya, di dalam fisik dibandingkan dengan orang-orang yang lain. Jangan takut dengan itu semua saudara-saudaraku. Tetap terus percaya di dalam Tuhan pasti ada mujizat, ada pertolongan Tuhan. Saudara spesial di hadapan Tuhan. Jangan remehkan Tuhan. Jangan sebutin semua kekurangan saudara. Coba lihat saudara, Sarah istri Abraham ya. Dia pernah mandul, tetapi coba lihat di dalam Tuhan ada mujizat, keturunannya seperti bintang di langit. Begitu juga dengan si Yakub yang dihajar oleh Allah waktu dia berkelahi ya, sampai tulang ininya sampai jadi dia pincang ya, karena tulang pahanya dipukul. Nah, dari dia menurunkan ke-12 suku Israel. Bahkan Musa yang gagap, tidak pandai bicara, tapi dia bisa mengatasi si Firaun, bisa membelah laut merah. Kenapa? Karena Tuhan, saudara-saudaraku. Begitu juga dengan Gideon ya. Dia si penakut, tapi dia menang berperang. Dia perang melawan musuh-musuhnya. Nah, ada satu nih perempuan, si Deborah ya, seorang wanita. Dia juga seorang perempuan yang bisa memenangkan peperangan-peperangan. Jadi jangan takut saudara ya. Kalau apapun kita, bagaimanapun kita, asalnya dari manapun kita, dari keluarga manapun, kalau di tangan Tuhan, Tuhan bisa robah menjadi mutiara-mutiara yang indah ya, yang akan Tuhan pakai untuk apa? Bersinar di tengah-tengah dunia ini. Jangan takut. Kalau Petrus aja seorang nelayan ya, Tuhan bisa pakai dia dari keterpurukannya itu, Tuhan angkat, dipenuhi Roh Kudus, maka dia khotbah 3.000 orang bertobat ya. Begitu juga dengan murid-murid yang lain. Saudara jangan takut, jangan remehkan dirimu. Siapa kamu? Siapa saya ini? Bagaimana saya? Saya nggak berani tampil, saya nggak berani bicara. Ayo saudara-saudara bersaksi tentang Tuhan Yesus. Minta keberanian untuk berbicara tentang kebenaran firman Tuhan, menjadi saksi Tuhan ya. Kalau Daud aja cuma seorang gembala kok bisa Tuhan pakai, Tuhan angkat derajatnya, malah jadi raja Israel yang berkenan di hadapan Tuhan. Dianggap orang nggak ada apa-apanya, tapi dia jadi pahlawan yang benar-benar menjadi berkat bagi bangsa Israel ya. Itu semua pahlawan-pahlawan iman ya, yang Tuhan sudah nyatain manusia biasa, tapi di tangan Tuhan dirubah menjadi manusia-manusia yang luar biasa yang Tuhan pakai untuk kemuliaan bagi Tuhan. Jadi saudara-saudaraku, sekalipun mungkin kita memiliki kekurangan, kelemahan ya masing-masing, tapi jangan membuat kita minder dan terpuruk. Jangan membuat kita menjadi mengasihani diri sendiri dan juga menjadi menutup diri. Tapi mari maju bersama Tuhan ya. Tuhan sendiri akan nyatakan kuasanya ya. Kita jangan membeda-bedakan melihat keadaan orang lain ya. Kenapa? Karena Tuhan ada di dalam kita, ini lebih besar dari apapun juga ya. Nggak ada yang bisa menghalangi kita kalau kita mau jadi saksi Tuhan, kalau kita mau benar-benar menjadi berkat bagi banyak orang ya. Sekarang ini dalam keadaan seperti ini,
itu orang-orang yang yang sepertinya ya nggak dianggap manusia, ini nggak dianggap orang lah gitu ya, nggak dianggap sama orang, tapi dia bisa berbicara tentang dia nginjil di pasar-pasar, di jalanan-jalanan itu ya. Dia bisa berbicara tentang pertobatan ya, bahkan juga orang-orang yang keluar dari penjara itu, dia udah keluar dari penjara, dia bersaksi di jalanan-jalanan tentang kuasa Tuhan, dia nyatain ya. Bahkan juga dia bisa nyatakan kuasa Tuhan itu melalui kesembuhan ya. Kenapa? Karena Tuhan akan pakai orang-orang yang diremehin manusia ini nih, yang nggak dianggap sama manusia ini nih, tetapi karena ada Tuhan di dalamnya dan dia merendahkan diri dan dia percayakan hidupnya ke dalam tangan Tuhan, maka kuasa Tuhan itu akan terus bekerja di dalam kehidupan kita, di dalam kehidupan orang itu ya. Kelemahan apapun ya yang kita pikir besar itu nihil, nggak ada artinya di hadapan Tuhan kalau kita benar-benar mau merendahkan diri hadapan Tuhan, minta kekuatan dari Tuhan ya untuk mengalir melalui hidup saudara ya, supaya apa? Dengan kuat kuasa Roh Kudus itu dia bekerja melalui saudara untuk melakukan hal-hal yang tidak mustahil ya. Bahkan juga Tuhan panggil orang-orang yang mampu, tapi Tuhan pasti orang-orang yang tidak mampu ya, yang nggak bisa apa-apa, dan Tuhan memampukannya orang-orang itu untuk berbicara tentang Tuhan ya, untuk rencana Tuhan, untuk pekerjaan Tuhan supaya dijalankan ya. Karena di Matius 28 ayat 18 20 sampai 20 berkata, "Kepadaku telah diberikan segala kuasa di sorga dan di bumi. Karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku, dan baptislah mereka dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Ajar mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu, dan ketahuilah aku menyertai kamu senantiasa sampai akhir zaman." Saudaraku ya, sayalah orang yang seperti itu. Yang dulu saya pikir saya nggak mampu, saya nggak bisa, saya gagap, saya penyakitan, saya miskin, saya susah, saya sepertinya minder ya, karena itu saya nggak berani tampil. Tetapi setelah saya percaya Tuhan, saya benar-benar yakin bahwa Yesus ada di dalam saya, maka saya bangkit bersama Yesus. Dan saya percaya kuasa kebangkitan Yesus juga ada di dalam saya, membangkitkan spirit saya hingga saya berani untuk tampil, berani untuk berbicara, berani berkata-kata, bahkan berani pergi untuk mengabarkan kebenaran firman Tuhan. Bahkan juga saya berani untuk melakukan segala sesuatu yang orang lain nggak berani ya. Dalam keadaan gempa bumi, tsunami, atau dalam longsor, dalam keadaan gelap mati lampu ya, di tempat longsor kecil, saya pergi bersama dengan teman-teman untuk apa? Mengalirkan kasih kepada mereka, ke rumah sakit di mana mereka sedang dirawat, mereka di dalam kesendirian, di dalam kesedihan, di dalam penderitaan, kami datang ke sana. Apa? Menghibur mereka, menyampaikan kabar baik tentang Yesus adalah juru selamat yang sanggup menolong, yang sanggup memberikan penghiburan, yang sanggup memberikan pemulihan, yang sanggup memberikan kesembuhan. Yesus juga sanggup mengampuni semua dosa, bahkan juga memberikan hidup yang kekal. Kita harus berani saudara-saudara ya, untuk menyaksikan kasih Tuhan yang sudah terus terjadi di dalam kehidupan kita. Kita nggak mau egois masuk surga sendiri. Tapi ingat, berapa banyak orang yang sedang berbondong-bondong masuk ke dalam neraka. Saudara adalah saksi Kristus. Jadilah saksi Kristus dimanapun saudara berada. Sampaikan kebenaran firman Tuhan bahwa Yesus adalah juru selamat. Dan inilah tanda-tanda akhir zaman kita sudah lihat. Banjir di Manado, gempa bumi, longsor, bahkan juga sekarang ini penyakit seperti penyakit sampar, seperti penyakit COVID seperti ini. Saudara, kita sudah melihat tanda-tandanya. Mari bangkit bersama Yesus. Dimanapun saudara berada, jadi saksi Kristus. Saudara melihat jiwa-jiwa yang sedang menuju kebinasaan, sampaikan Yesus adalah juru selamat. Karena itu saudara, tetaplah teguh di dalam Tuhan, tetap terus percaya Allah Immanuel, Allah yang menyertai kita. Jangan takut apapun juga, tetapi tetap terus melangkah bahwa Tuhan sedang memakai anak-anaknya yang mau untuk menjadi berkat bagi banyak orang, bahkan juga menyampaikan, menceritakan kebaikan Tuhan, bahkan juga kasih Yesus kepada semua orang. Bahkan juga kita lakukan melayani jiwa-jiwa yang sedang dalam menderita, yang dalam kekurangan,
Mari kita menjadi berkat, karena kita sudah diberkati Tuhan. Jadilah berkat, jadilah kepanjangan tangan Tuhan, dan jadilah kakinya Kristus, bahkan mulutnya Yesus. Dan kita menjadi laskar-laskar Kristus yang diberkati Tuhan, yang mau dipakai sampai ke ujung bumi untuk menjadi saksi Tuhan. Jadilah garam terang dimanapun saudara berada, dan terus maju di dalam Tuhan. Semangat, Tuhan Yesus memberkati. Shalom.